aduh kenapa pas ditonton aku nabrak tembok. Oh, nabrak tembok. Iya, ini aku tuh sampai di visio kan, karena kayak agak. Nah itu di depan aku, tiba-tiba dia melintir kencang banget sampai muter-muter gitu. Aku kayak, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku cuma gitu dong. Bisa jadi, kadang juga bisa kayak gitu. Kadang aku meluapkan emosi aku tuh di gas. Kerudung itu penutup kepala, dia bukan penutup pikiran. Gue akan ngobrol di Habib with the Beauty dengan seorang yang berkerudung untuk menutup kepalanya, tapi pikirannya terbuka hingga menjadi salah satu pembalap terbaik Indonesia. Namanya Ine Rosdiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi kamu tuh pembalap mobil? Iya, mobil. Mobil radikal kalau sekarang. Oh, mobil radikal. Wah, jadi radikal itu nama mobilnya? Sebelum radikal aku juga pertama kali terjun balap tuh di dunia drifting. Jadi mobil drift gitu. Oh, oke. Yang ngepot-ngepot gitu ya? Iya, betul, ngepot-ngepot wow. tuh. Itu gimana ceritanya cewek tersesat ke sana ya? Tersesat. Iya, tersesat ke jalan yang benar. Iya. Jadi waktu itu tuh kan lagi COVID ya, Bib ya. Terus aku, ya COVID kan kita semua bingung mau ngapain di rumah kan. Aku lihat story temen aku ada ikutan drifting school. Terus aku penasaran, aku coba kan drifting schoolnya. Oh, itu berarti pertama kali berkenalan dengan dunia balap? Iya, saat COVID. Oh. Berarti udah sekitar 4 tahun lalu ya. 4 tahun? Relatif baru sebenarnya ya? Baru. Maksudnya bukan hobi yang dari kecil emang digeluti secara serius ya? Iya, justru baru. Awalnya itu pas COVID menjalaninya sebagai hobi atau memang udah mau profesional? Awalnya tuh mau iseng aja, karena memang kebetulan aku juga suka nyetir, nggak kebetulan sih, suka nyetir banget gitu. Saya kalau iseng scroll TikTok, kejauhan isengnya sampai drifting ya? Drifting. Iya, terus ikutan drifting schoolnya, pada saat itu ada coach aku namanya Akbar Rais. Dia nge-challenge gitu, kamu bisa nggak bikin donat dalam waktu sehari? Apa? Bikin donat. Jadi tuh jadi muter 360 derajat. Iya, muter terus tuh. Jadi sehari langsung suruh begituan? Iya. Terus di tes dan alhamdulillah aku bisa. Sehari naik mobil pertama kali ya, untuk dan apa? Itu drifting? pertama kali aku bawa mobil manual. Oh, biasanya kamu matic? Matic. Iya, jadi pertama kali nyobain manual langsung drifting, terus disuruh bikin donat. Terus alhamdulillah bisa. Wow. Dan terus saya sampai sekarang belum bisa nyetir mobil. Oh iya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Karena emang kan ini ya, kalau aku tuh pahamnya, perbedaan kelamin itu karunia dari Tuhan kepada kita. Tapi kalau perbedaan gender itu buatan manusia. Kayak kalau perempuan nggak boleh nyetir, perempuan nggak pantas tinju, perempuan begini begitu, itu kan cuma konstruk manusia kan. Tapi terbukti ini juga berarti kamu jawaban untuk orang-orang yang menganggap perempuan itu selalu sen kiri belok kanan ya? Iya dong, tapi enggak dong. Justru kamu malah pembalap. Ya? Iya, sebenarnya emang banyak juga sih perempuan yang sampai sekarang yang sen kanan belok ke kiri tuh masih banyak juga. Iya, walaupun cowok juga ada dan juga banyak ada, ya. Iya, cuma nggak semua perempuan kayak gitu. Jadi berarti kamu bikin donat tuh hari pertama. Hari pertama bikin donat. Kok bisa? Kan pertama, bahkan bukan pertama kali ngedrifting kan, tapi pertama kali pakai mobil manual. Jadi kan kita diajarin dulu kan tekniknya, terus ada simulatornya juga di hari yang sama. Simulator sekitar berapa menit ya, mungkin ada 20 menit, terus kita langsung ke lapangannya, terus diajarin dulu sama coachnya di samping. Nah saat dia ngajarin aku tuh perhatiin cara dia counter steer, cara dia ngegasnya, cara pindahin kopling. Aku perhatiin sampai berkali-kali dia contohin kayak oke, kayak gitu. Nah udah abis dia ngasih contoh aku cobain, bisa. Wow. Karena aku bayangin ya, aku hari pertama untuk ikut coach kita yang drifting aja, itu mungkin nggak berani ya.
Maksudnya ikut di sampingnya aja gak berani? Iya, kebanyakan kayak gitu sih teman-temanku juga yang perempuan, mau aku taksi drifting di samping banyak yang nggak berani. Iya. Iya. Ini tiba-tiba udah langsung itu sendiri driftingnya yang Iya. bikin donat tuh. Nggak sama coach di sampingnya. Oh, di samping dulu Di sampingnya dia. coach Di dia. samping Ya? dulu. Nah, setelah itu baru dilepas. Oke, itu hari pertama. Hari pertama. Oke, dan setelah itu kamu dianggap berbakat oleh coachnya sehingga lanjut. Akhirnya sebulan kemudian dikontak lagi sama Kak Akbar. Terus awalnya cuma diajak latihan, terus Oke. dia bilang nih nanti kita ada event Indonesia Drift Series. Itu kayak mungkin kejurnas drifting. Oke. Kamu mau nggak ikutan gitu? Terus diajaklah beberapa teman perempuan juga. Akhirnya kita semua dilatih, di coaching, belajar sampai akhirnya bisa. Dan Oke. kita ikut event balap. Oke, karena mungkin nggak mudah ya bagi seorang coach drifting untuk mencari talenta perempuan ya. Iya, betul. Karena kan drifting, jangankan drifting sih, balap mobil aja itu masih kesannya adalah olahraganya laki-laki kan. Betul. Iya. Nah, gimana kamu menghadapi stereotip itu? Masih ini nggak sih, masih kental nggak? Masih ada nggak orang, cewek kok olahraganya itu gitu? Iya, sebenarnya awal drifting tuh sempat ada yang kayak gitu, kayak ini perempuan bisa nggak ya gitu-gitu. Lebih mungkin agak ragu aja kali ya. Terus ya kita tunjukin kalau kita bisa, kita niat, kita bangun mobil, kita latihan terus. Sama kayak aku tuh sekarang udah di Radikal, aku balapnya di Mandalika. Oke. Radikal itu ya balapnya ya beneran yang mengikuti jalan aja, nggak Iya, yang adi ngepot-ngepot. jalur ya. Nah, sebenarnya awalnya juga aku di Mandalika tuh takut karena waktu aku masuk kemarin tuh aku perempuan satu-satunya. Di Mandalika? Di Mandalika. Di race itu? Iya, di race Berarti itu. kamu ngelawan cowok-cowok gitu? Iya, tapi di sana kan mobilnya beda-beda. Ada mobil Radikal, ada Toyota, ada Honda, itu kan beda-beda kan. Dari semua aja tetap aku satu-satunya perempuan kan. Awalnya aku takut tapi kayak ya udah aku tunjukin kalau ya udahlah aku bisa gitu. Di round selanjutnya ada perempuan lagi masuk. Nah, kemarin tuh aku ini baru banget landing Jakarta, dari baru selesai balap juga dari Mandalika. Nah, itu pun akhirnya di round terakhir aku kemarin sempat juga ngekontak Kak Safira, tiba-tiba pokoknya H-1 atau H-2 aku dikontak sama CEO-nya Mandalika. Oke. Maksudnya sama orang-orang Mandalika. Tiba-tiba disuruh, "Ini kamu balap Toyota ya?" gitu. Sedangkan bukan Radikal lagi berarti? Bukan Radikal, jadi double. Oh, double. Jadi Radikal iya. Radikal iya, Toyota iya. Nah, itu sebenarnya aku sempat ketakutan sih, kayak, ini bisa nggak ya? Karena aku balapnya 2, jadi fokusnya kebagi kan ya, BP. Jadi aku nggak fokus ke Radikal, tapi ternyata orang-orang Toyota, orang-orang Mandalika, bahkan orang-orang di Radikal, mereka tuh support bahwa mereka tuh punya tujuan bahwa mereka mau nunjukin ke perempuan lainnya kalau perempuan-perempuan tuh bisa balap di sini juga loh, gitu. Tujuan mereka memaksa aku balap tuh supaya aku menjadi ibaratnya perempuan pertama lah yang membawa perempuan-perempuan lain nanti untuk balap di Toyotanya Mandalika juga, gitu. Jadi awalnya mungkin laki-laki tuh kayak ragu, tapi ternyata dengan aku beraniin, justru mereka malah nge-push dan nge-support supaya kita ngebuka mindset teman-teman wanita yang mau mencoba tuh nggak perlu takut, nggak perlu takut dianggap kecil sama laki-laki, nggak perlu takut untuk mencoba dan nggak perlu takut untuk belajar. Apalagi kamu kan seorang perempuan yang berkerudung. Iya kan? Iya. Itu jadi stereotip atau problem juga nggak di awal-awal karir kamu? Jujur enggak. Mungkin cuma ini aja sih, karena kan di sirkuit kan panas, mungkin itu doang aja. Tapi tantangannya itu ya. Tapi selebihnya kayak mama aku juga bilang tetap pertahanin hijab karena hijab tuh jadi salah satu dakwah. Betul. Jadi kayak misalnya nanti pasti banyak juga nih hijabers yang pengen nyoba terinspirasi. Terus mungkin juga dengan aku balap tapi masih berhijab, perempuan-perempuan juga mikir kayak, dia aja berhijab bisa balap gitu. Betul. Dan mungkin juga bagi mereka yang non muslim menganggap, wow, ternyata hijab itu bukan penutup pikiran tapi penutup kepala saja ya. Betul, penutup
aurat. aurat kita. Dan Iya. karena memang kalau kita bicara Islam ya, karena kan saya walaupun penampilannya begini Habib ya, jadi agak Masya Allah. tahu lah Islam Iya. ya. Jadi kalau dalam Islam itu memang ada banyak sekali perempuan-perempuan yang mendampingi Nabi dan sahabat-sahabatnya ketika beliau berperang. Ya. Misalnya sejak di perang Uhud sudah ada beberapa perempuan, di perang Khaybar itu ada beberapa perempuan juga. Salah satunya misalnya Ibnu Sinai al-Aslamiyah. Itu yang mereka untuk menjadi perawat biasanya, kemudian menjadi seksi konsumsi, dan mereka itu bisa menunggang kuda dengan baik. Nah, zaman dulu kan tunggangan itu adalah kuda ya. Nah, zaman sekarang adalah mobil, motor, dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus untuk ngasih tahu ke orang bahwa berhijab itu bukan halangan untuk kita berkarir, bahkan dalam karir yang distereotipkan laki-laki banget ya. Betul. Jadi dakwah juga akhirnya. Jadi dakwah juga. Justru menurut aku kan juga hijrah baru berapa tahun ya. Dulu tuh aku nggak berhijab juga, Bib. Justru menurut aku dengan aku berhijab, buat aku tuh jadi pembuka rezeki buat aku. Karena dulu juga aku ada di dunia entertain juga. Dulu aku juga syuting, tapi sebelum hijab. Nah, saat aku berhijab, aku ngerasa rezeki aku jauh lebih banyak, jauh lebih berkah. Terus pokoknya aku ngerasanya kayak Allah naikin derajat aku, tapi pelan. Maksudnya naikin makin hari, walaupun pelan ya, Bib ya. Dibanding dulu gitu. Jadi aku ngerasanya ya buat aku menutup aurat dan mendekatkan diri lagi ke Allah ya membuka rezeki buat aku. Dan lebih enak naiknya pelan kan, karena biasanya kalau naiknya pelan, yang pertama turunnya pelan juga kalau memang turun. Dan yang kedua, kalau naiknya pelan, naik karirnya kita itu beriringan dengan naik mentalnya kita. Sehingga nggak songong ketika kita di atas kan. Dan kalaupun... Nggak kaget. Nggak kaget kan. Dan ini juga kan, berarti akhirnya berhijab kan. Dari drifting ke balapan di Mandalika itu prosesnya gimana? Nah, jadi di Mandalika tuh baru tahun ini. Oh, berarti 4 tahun drifting? Driftingnya tuh sempat vakum setahun kemarin. Berarti dari awal drifting, kemudian tuh hobi tuh drifting terus? Terus sempat vakum dulu, istirahat dari drifting. Tadinya ada, karena mau aja? Ya. Nah, bukan karena kecelakaan kan? Enggak. Tadinya tuh sebenarnya aku mau balik drifting. Jadi juga ada brand yang mempercaya aku juga. Terus pas aku mau balik drifting, tiba-tiba ditawarin sama Mandalika. Kayak, ini ada loh Radikal, mau coba nggak? Akhirnya aku coba cari tahu nih Radikal, mobil Radikal gimana. Terus aku kontak orang Radikal, aku juga ngobrol sama brand. Aku bilang nih kalau mau kita di Radikal aja, karena drifting juga kan udah pernah gitu kan. Terus ternyata mereka setuju. Akhirnya mereka nge-support aku, alhamdulillah full di Radikal gitu. Iya, di Mandalika. Untuk balap tuh? Untuk balap itu. Tapi dari situ jadinya kebuka lagi pintu di Toyota gitu-gitu loh, Bib. Tapi kan kamu berhijab. Berarti pas balapan, itu pernah disalib nggak? Oh iya, sering. Sering? Sering. Jadi auto lock out dong? Kan disalib. Oh, salib. Oh iya. Enggak, beda. Maksudnya, salibnya gini, disalib mobil bukan ya. Gini. Disalib mobil. Bukan gini ya. Iya, bukan Jadi berarti kalau drifting tuh buat apa sih? Sorry kan aku jauh sekali ya. Kita driftingnya ontar. Enggak. Maksudnya drifting tuh untuk apa? Dia apakah ada kompetisinya sampai internasional? Ada. Kemudian harus ngapain kalau drifting itu? Drifting ada lombanya, ada sampai internasional juga ada. Itu apa lombanya berarti? Bikin donat gitu? Enggak. Ada lainnya. Oh, ada jalannya. Gitu. Terus itu ngepot-ngepot atau balapan aja atau freestyle? Ada tandemannya. Jadi pasti di setiap balap drifting itu mereka punya penilaian masing-masing. Ini kalau dari event-event yang aku udah jalanin ya, aku belum tahu kalau di luar gimana. Pasti di tiap event tuh punya peraturan masing-masing, Bib. Sesimpel kayak misalnya kita harus belakang mobil kita nih, belakangnya harus melewati titik yang udah mereka tentuin gitu. Kalau nggak kena mungkin poinnya berkurang gitu. Jadi kita ngumpulin poin sih. Lebih ke akhirnya freestyle gitu berarti ya? Betul. Ngepot-ngepot gitu ya? Iya, betul. Wow.
Nah, di dunia drifting, kemudian di dunia balap, akhirnya apa yang menjadi capaian ini sekarang? Sebenarnya aku, Sudah pernah ikut kompetisi gitu? udah, Udah ya. iya. Dan sekarang menjadi pernah di event nasional atau Iya, di yang kemarin di yang di Di Mandalika Mandalika itu itu aku kompetisi. kompetisi. Mm, Itu dengan apa pembalap-pembalap laki-laki juga iya, dan kemar dari berbagai wilayah, ya dari berbagai ada ya dari luar juga sih, dari dari luar luar negeri negeri. juga. Kemarin di Mandalika yang round kemarin juga ada orang dari luar juga gitu. Terus Oke. disupport juga sama Menteri Olahraga Oke, datang, Menpora. Menpora. Pokoknya setiap jadi di event kemarin kan selalu ada apa namanya, opening ceremony. Oke. Jadi setiap opening ceremony di saat race-nya itu pasti kedatangan mereka-mereka gitu. Oke. Dan Disupport kamu banyak. akhirnya juara kemarin. Alhamdulillah. Oh iya, sampai menang. Iya, Wow. Itu alhamdulillah. yang drifting atau yang balap? Yang balap. Oh, yang balap. Berarti sekarang udah full di balap, nggak di drifting lagi. Iya, sampai akhir tahun ini full di balap. Full di balap. Tahun depan belum tahu. Belum tahu Belum ya, tahu, iya. karena kita nggak tahu ya. Tapi pasti akan di mobil udah. Belum Insya tentu Allah. di insya Allah. Masih rahasia. Oh, masih rahasia. Iya. Oke. Nah, ini apa? Kan nggak mudah ya orang tuh tiba-tiba drifting, tiba-tiba balapan, apalagi seorang perempuan dan berhijab dan sudah pernah punya karir di entertain gitu kan tidak mudah. Itu berarti motivasinya apa? Maksudnya kamu ada gen pembalap, ayah, Nggak ibu, ada. nggak ada. Nggak ada. Jadi kamu doang nih yang buka jalan ke sini. Iya, aku dong yang jalannya aneh sendiri. Iya. Nggak ada. Jadi motivasinya kamu apa kok tiba-tiba? Nah, itu dia, Bib. Aku tuh sebenarnya nggak yang memaksakan banget harus balap, harus jadi pembalap tuh nggak Iya. yang gimana ya, nggak yang terlalu obses banget sebenarnya. Iya. Tapi itu dia semenjak aku berhijab, kayak aku diarahin aja gitu, tiba-tiba aku balap sini, terus dari drifting tiba-tiba aku balap di Mandalika gitu-gitu loh, Bib. Oke. Tiba-tiba aku balap radikal gitu. Nah, kayak mengalir aja motivasinya sih balik lagi emang aku tujuannya mungkin aku mencari rezekinya di situ. Mungkin kayak dan Allah ngasih rezekinya di situ. Jadi Iya. kalau misalnya lagi capek terus lagi kayak aduh udah nggak sanggup balap lagi gitu, aku mikirnya yang bikin aku semangat tuh ya aku kan mencari rezeki ya udahlah semangat aja gitu. Oke. Dan aku kan membawa nama brand juga jadi harus Iya. bertanggung jawab juga. Bertanggung gitu. jawab ya atas brand itu. Ya. Nah, di antara brandnya ada Zep tuh. Ada dong. Oke. Nih. Berarti Sponsor best dari aku. awal Zep support kamu di dunia ini. Iya. Oke. Di round kedua aku. Di round kedua, Zep kemudian support kamu. Support aku. Nah, gimana kamu menjaga motivasi untuk tetap cantik? Padahal kayak ya kamu pertama berhijab ya. Iya. Yang kedua pakai helm. Iya. Yang ketiga di dalam mobil. Betul. Yang keempat stereotipnya ini mungkin dianggap olahraga yang maskulin, keras dan lain sebagainya. Kenapa kamu masih punya motivasi untuk menjaga kecantikan? Kalau aku tetap mempertahankan itu supaya balik lagi ya, kita tuh kan balik lagi memang fitrahnya kita tuh perempuan kan. Memang kita harus menjaga diri gitu, menjaga penampilan tuh penting, menjaga wajah tuh penting, menjaga ya kecantikan luar dan dalam tuh penting gitu loh, Bib. Jadi jangan walaupun kita ada di hobi laki-laki, kita nggak ingat kalau kita tuh perempuan gitu. Oke. Iya. Bahwa perempuan itu salah satu karunianya adalah penampilan yang harus dijaga sebaik-baiknya sebagai amanat ya. Harus. Tapi kan kalau di sekeliling kamu pasti kan banyak kan cowok-cowok ya. Iya. Cewek cantik di tengah cowok-cowok yang pasti kan keras dalam pengertian yang positif ya, karena ini kan olahraga yang pasti fisik dan lain sebagainya. Itu gak jadi masalah bagi kamu? Atau justru kerudung itu bagi kamu salah satu fungsinya adalah ngasih identitas ke orang bahwa gue jaga diri ya, maka jangan ganggu gue. Iya, ya namanya di lingkungan
itu kan lebih banyak laki-laki ya. Mhm. Yang gimana ya? Ya itu lebih ke pinter-pinter kita menjaga aja sih, menjaga Menjaga diri ya. ya. Dan aku juga mungkin kalau udah jadi kan kita punya pedok masing-masing, tempat Mhm. mobil masing-masing gitu kan. Ya udah kalau aku datang balap, udah selesai. Jadi fokus di balap kita masing-masing nih. Oh gitu. Terus kalau misalnya ya ada laki-laki, pasti kan dia ngajak ngobrol gitu kan. Mhm. Ya Sewajarnya ajalah sewajarnya ya. aja. Aku ngeresponnya juga kayak ya udah gitu. Nggak yang misalnya udah ada yang arahnya beda nih, tapi Mhm. aku tetap merespon sebagai aku gitu. Oke. Supaya nggak ada terjadi apa-apa. Iya, dan dia nggak ngerasa dapat timbal balik dari kamunya, Iya, sehingga jadi patah dan putus asa juga nah itu dianya yang ya. bikin takut karena kan aku ada di lingkungan itu. Iya, Kita nggak pernah tahu kapan sikap kita menyakiti orang lain kan, apalagi betul, laki-laki. Entah betul. misalnya dia mikirnya apa nih ini, oh ini ternyata ini sama Iya. gue ternyata, terus abis itu tiba-tiba dia mikirnya, kok ini gini ya gitu. Jadi Iya, takutnya karena ada di lingkungan, aku bener-bener maksudnya aku di lingkungan balap itu kan, aku iya. bener-bener menjaga supaya nggak ada laki-laki yang merasa apa ya, merasa mungkin nggak enak hati gara-gara aku gitu. Karena nggak Mhm. enak banget gitu kalau misalnya kita ada di lingkungan itu, tapi ada orang yang ada laki-laki misalnya yang nanti nggak suka sama kita atau jadi gimana atau Iya, iya itu iya. nggak enak banget. Sehingga, memang harus, pintar-pintar bersikap aja Betul ya, betul betul. tidak sampai yang, Mhm. terkesan, mau ikut pola permainannya mereka, tapi Iya juga nggak sampai yang menutup diri sehingga itu nggak baik juga bagi karir iya kamu ya. betul. Yang baik tuh banyak banget ya, terutama terakhir balap kemarin Mhm. itu baik banget. Nggak tahu tiba-tiba aja ya kemarin, ke pedok aku nggak ada yang ngasihin makanan, walaupun bukan dia yang ngasih, kayak Oh, nyuruh orang gitu. Ada yang ngasih apa ya, tas, pokoknya banyak banget heeh. tiba-tiba, tapi aku cuma bilang, "Oh ya makasih ya, makasih sampein." Aku nggak yang berlebihan karena aku takut. Iya, 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 tetap betul. harus menjaga Menjaga diri lah ya, iya, apalagi di dunia yang seperti itu ya. iya, apalagi itu jatuhnya kan dunia dunia kerja aku ya, tempat aku mencari nafkah. Menurut aku bahaya kalau ada apa-apa Betul, gitu, kalau ada apa-apa takutnya karena akhirnya rezeki kamu juga iya hilang, iya iya, apalagi di sana kamu ada hobi, ada minat ya. mhm mhm. Keluarga ngizinin? Alhamdulillah ngizinin, Dari awal support. nggak ada, problem sama keluarga? Kayak Aw keluarga, "Ih ngapain sih?" Awalnya nggak Oh diizinin awalnya nggak sama diizinin. papa, waktu Yang pertama drifting tuh itu izin? Atau enggak? enggak, itu nggak izin. Oke. Ya bandel sih aku, maaf ya. Cuma Enggak, yang tapi ya akhirnya jadi, kamu menemukan jati diri kamu kan sebagai iya, pembalap. kadang kan orang tua tuh sebenarnya butuh dibuktikan. Betul. Iya, jadi ya udah pas, balap yang round kedua di drifting, aku ajak mama papa buat nonton aku. Tapi salahnya pas mereka nonton itu aku malah kecelakaan. Jadi aku kayak, Oh. aduh kenapa pas ditonton aku kecelakaan, aku nabrak tembok. Oh nabrak tembok. Iya, ini aku tuh sampai di visio kan, karena kayak agak kegeser Oke, gitu, lumayan dislok kenceng. gitu? Iya, lumayan kenceng. Terus mama aku udah kayak, "Udah jangan," udah kayak gitu kan. "Ya Ya. maaf ya, maaf," gitu. Tapi aku bandel. Terus aja lanjut. Aku drifting lagi, izin, tapi alhamdulillah kan, membawa hasil, jadi kayak, ya udahlah emang anaknya suka, terus emang Iya. aku ngejelasin, "Ma, kayaknya ini bagus tempat ini mencari rezeki nih," Mhm, gitu-gitu, mhm. "banyak banget brand yang suka nih drifting," gitu-gitu. Iya. Udah dari situ akhirnya di-support sampai sekarang. Malah mama ikut ke Mandalika, Oh ikut ke Mandalika, nemenin kamu, nemenin. nontonin kamu, Iya, jadi support system juga kan buat kamu support, kan? iya. Bawa ibaratnya kan mama kan keramat aku ya, jadi aku bawa aja lah biar doain. Betul, betul, iya. Iya, Oke, Ina, berarti, kalau self care kamu mhm, ke diri kamu, khususnya ke kecantikan, mhm, mungkin ke penampilan, yap, sama ke mungkin juga wangi itu kan bagian dari penampilan kita ya. betul. Gimana kamu, ngerawat dirinya? Nah, aku setiap sebelum balap karena gini, kalau kita di balap di Karena kan mobil panas iya ya, panas banget. keringetan. Terus kita kan nggak bisa pakai makeup ya. Jadi ya lebih sering kalau di sana tuh ya udah muka kita, kulit kita yang kelihatan kan, kadang nggak bisa Iya, ketutup makeup. Nah, aku tuh kalau sebelum balap, berangkat balap ke Mandalika, pasti aku treatment dulu. oke. Treatment, terus aku, ngambil beberapa skincare-nya kayak sunscreen-nya juga aku butuh banget karena, eee, punten Beb, mobil yang sekarang aku pakai tuh langsung ke apa, atasnya nggak ada.
Oke. Jadi kalau kehujanan udah muka aku Kehujanan basah. ya? Iya, kalau kepanasan dia Lepek. langsung ke muka aku gitu. Oh itu kalau yang radikal tuh gak ada Nggak ada. atapnya? Iya, kurang lebih kayak apa ya? F1 kan nggak ada tutupnya ya? Iya, Nah kayak gitulah kurang lebih. Tapi beda sih. beda. Nah jadi sebelum aku berangkat itu pasti aku treatment dulu, itu wajib banget. Wajib, karena aku udah tahu nih di sirkuit kayaknya aku nggak bakal banyak make up karena pakai helm juga. Jadi gimana caranya nanti aku sampai sirkuit kulit aku tuh tetap kelihatan cerah gitu. Oke. Nah sampai sirkuit itu kan matahari langsung ke muka. Iya. Pasti aku apply sunscreen sesering mungkin. Oke. Sunscreen biar kayak walaupun matahari ke muka aku tuh tetap apa ya, nggak gosong gitu. Oke. Nah nanti setelah balik balap pasti aku treatment lagi. Treatment lagi. Treatment lagi, iya. Jadi di balap ya udah kepanasan, kehujanan, yang Iya. penting dari awal ngejaganya dengan treatment, kemudian ditutup juga dengan treatment lagi ya. Iya. Itu wajib sih buat aku. Itu wajib. Wajib. Itu yang bikin kamu akhirnya ya dekat dengan Zep. Iya. Karena ini banget ya ya kan treatment semua itu di Zep Di Zep bisa. semua. Dari kayaknya semuanya banget deh aku di Iya, iya. dari muka dan semua. Iya, karena aku dari bukan hanya tahun lalu sih ketika Habib with the Beauty season 1, tapi dari lama itu salah satu yang istri aku juga di Zep yang bikin aku senang karena bukan yang ini akan memutihkan, tapi membuat kita cantik secara natural. Enggak kita sih, perempuan ya. Membuat perempuan cantik secara natural sehingga ya enggak yang dibuat-buat gitu ya. Betul. Dan di dunia yang keras seperti yang dijalani oleh Ine, yaitu di dunia balap, self-care itu justru memang bentuk keberanian, berani sayang sama diri sendiri. Dan bicara soal self-care, sekarang banyak banget pilihan buat bantu kita tampil versi terbaik kita. Di Zep ada paket cantik saat lebaran, termasuk yang buat cowok bisa treatment di Menology by Zep. Jadi bukan cuman cewek, tapi cowok juga harus jaga diri, dan Zep ngasih fasilitas berupa Menology yang memang khusus untuk cowok. Dan self-care itu bukan cuma soal kulit, tapi ini juga yang paling penting, wanginya juga harus dijaga karena ia adalah bagian dari menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain sih sebenarnya. Karena kan ketika orang dekat dengan kita harus memberikan kesan yang wangi agar orang nyaman di samping kita. Intinya sih menjaga diri kita tetap canggih alias cantik dan wangi. Jujur alias cantik dan wangi. Itu bentuk sayang sama diri sendiri yang penting banget buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Bahkan di dalamnya ada nilai ibadah karena kan pakai wangi-wangian itu sunnah dan merawat tubuh itu juga sunnah sebagai bentuk amanah dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, Ina, berarti pernah kecelakaan? Pernah. Atau sering? Waktu di drift sering. Kemarin juga aku waktu balap di Mandalika kemarin itu pas free practice aku melintirnya lumayan kencang banget. Oke. Karena kayaknya aku terlalu gaspol, terus gasnya aku lepas jadi dia melintir. Oke. Itu yang paling parah yang pernah kamu alami apa? Nabrak tembok. Ngete gitu. Nabrak tembok. Lagi drift kenceng, blar gitu. Wow, berarti itu kegoncang dong. Sampai pernah patah gitu. Ininya sih cuma kayak ibaratnya keseleo kali ya. Iya, kayak dislok gitu. Aku sering tuh nonton pemain bola, kiper tuh kalau dislok sampai bahkan dia udah punya cara untuk balikin sendiri. Iya. Aku pernah naik motor kecelakaan tuh, dislokasi sama patah sama ada kayak hancur gitu tulang. Itu aja udah bikin trauma. Iya. Berat banget udah. Ada banyak pelajaran yang diambil. Kemudian mobil, aku tuh pernah sekali belajar mobil dan nabrak, setelah itu nggak mau naik mobil lagi. Iya. Memang trauma susah banget hilangnya. Nah, kalau di kamu balap gimana berarti ngelola itunya? Sebenarnya traumanya masih sering muncul. Jadi kayak takut gitu. Iya, kayak tapi balik lagi ya karena ada trauma itu jadi bikin kita hati-hati sih. Oke, lebih hati-hati aja. Iya, misalnya kayak aku udah pernah kecelakaan di sini nih atau aku udah pernah melintir di sini. Gara-gara udah pernah itu jadinya aku lebih hati-hati aja. Oke. Walaupun sering banget muncul, misalnya lagi ngebut kencang banget,
tiba-tiba ya trauma takut itu muncul gitu. Tapi ya udahlah kita lawan aja gitu. Ngebut tuh kalau di kamu berapa kilometer per jam? Yang mana? Radikal. Kalau Yang mana aja? Maksudnya kamu tuh paling ngebut tuh kalau berapa? Toyota kemarin 100 polnya tuh 180. Wow, Kalau Agya tuh bisa 200-an polnya. kamu itu. Agya, sorry, radikal. Radikal tuh kamu pernah 200-an. Bisa 200-an. Kalau kemarin yang Toyota itu aku kemarin itu udah pol banget tuh di 180. Itu udah enggak, karena mungkin mesinnya beda kan. Iya. Jadi segitu doang. 200 itu wah, kita kan kalau di tol tuh ya mentok yang udah ngebut banget tuh 140 atau 160 ya. Tapi itu kan di tol ya, di Iya. tempat yang memang cocok untuk itu. Tapi kalau dibalap dengan lika-likunya, karena kalau tol kan lurus-lurus aja kan. Iya. Bahkan tol kalau kita di beberapa titik tol tuh ngelewatin sungai yang agak kayak nuki dikit aja, itu aja udah berat banget bagi kita kan, karena kegoncang banget. Nah, kalau ini 200 di race itu betul-betul kenceng kan? Iya. Dan ngendalikan setirnya juga menjadi sulit kan? Iya. Apalagi kalau harus drifting kan? Betul. Oh, kalau drifting nggak sampai 200 sih. Kalau di Mandalika baru tuh, kalau misalnya mau Sampai sekencang itu. Tapi kalau tikungan kan kita rem terus pindahin ininya, pindahin apa? Ibaratnya apa ya? Koplingnya kali ya. Oh ya, kopling. Nah, kalau soal spirituality nih, karena kecantikan tuh kan nggak cuma tampilan luar, nggak cuma cantik dan wangi, tapi juga spiritualitas. Yep. Gimana kamu menjaga spiritualitas itu? Tiap mau ngapa-ngapain, yang kaitannya dengan kendaraan, itu selalu baca doa seminimal-minimalnya Bismillah ya, misalnya. Karena bahkan ya, aku punya cerita. Jadi suatu hari itu naik pesawat dari dari Malang, bukan Surabaya, ke Jogja. Dan itu pesawatnya kecil, ATR zaman dulu. Dan aku bertiga sama temanku. Kemudian cuacanya nggak baik-baik aja. Betul-betul turbulence. Dan teman aku akhirnya ngambil buku doa yang di pesawat. Oh ya. Dan dia baca doa menurut 6 agama. Terus aku tanya, lu baca semuanya? Iya, sekarang bukan saatnya spekulasi. Jadi kalaupun ada apa-apa, kita sudah berdoa sesuai dengan semua agama. Tentu itu bukan kelucuan, tapi karena saking takutnya dia, dan kemudian yaudahlah kita berserahnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, kalau kamu ada treatment khusus nggak di spiritualitas? Ada kalau itu. Pasti aku doa dulu sih. Pasti itu doa. Doa. Jadi karena aku kan betul-betul tuh kecelakaan, bahkan mungkin kematian juga di depan mata kan. Setiap kamu nge-race kan. Betul, soalnya juga yang kecelakaan di race tuh banyak banget. Ada sampai yang kecelakaannya parah sampai akhirnya nurunin helikopter karena nggak sadar kan orangnya. Nggak sadar kan. Itu aku juga ingat dulu Simoncelli kan sampai wafat di race kan, karena kecelakaan. Padahal itu udah safety. Iya, benar. Karena kan se-safety apapun tetap kuasa milik Allah ya. Jadi yang megang semuanya adalah Allah. Betul. Jadi doa dulu. Aku tuh ada doa penenang hati waktu itu pernah jadi almarhum nenek aku pernah ngasih. Terus aku pasti foto kirim ke grup keluarga. Mau race nih doain gitu. Terus, minta doa juga dari orang sekitar ya. Iya, terus pas udah di mobil mau race juga doa dulu. Terus selama race tuh aku nggak sesering itu ya, tapi aku zikir di balap race ya. Pokoknya misalnya misalnya waktunya udah seburu-buru itu nih aku harus balap, tapi aku wajibin doa dulu. Oke. Dan malamnya pasti aku sholat juga. Sholat malam karena juga. kan itu takut juga ya BPA itu taruhannya juga kalau kenapa-napa kan nyawa kita ya. Jadi ya aku perlu banget Allah untuk menjaga kita ya. Menjaga aku. Sehingga kalaupun ada apa-apa ya kita sudah berserah kepada Allah, sehingga itu yang terbaik buat kita ya. Terus diniatin, ya Allah ini aku balap niatnya mau ibadah gitu. Oke, ibadah, mau dakwah tadi ya. Mau dakwah sih, ibadah kan mencari rezeki juga gitu. Jadi biar Allah tahu niatnya.
Oke. Ditaruh di hati aja sih. Ditaruh di hati. Dan ini nggak, kalau aku ya, karena ayahku itu dari kecil bukan hanya ngajarin tapi menteladankan. Jadi beliau itu kalau ada apa-apa biasanya manggil nama Rasulullah. Karena berharap kemudian semuanya akan baik-baik saja karena kita nyebut kekasih Allah. Iya. Nah, kamu kalau kayak kecelakaan gitu, ada ini nggak momen yang kemudian wow, kagetnya tuh kaget yang positif gitu? Kagetnya Misalnya sholawat akhirnya gitu. paling ini sih, paling kalau menyebut Rasulullah itu tadi di doa. Oh, di Jadi doa, oke. pas doa kan aku selain doa pakai yang bahasa Arab, terus aku doa pakai bahasa Indonesia, aku bilang, ya Allah ya Rasulullah ya malaikat tolong jaga aku, iringi aku gitu. Oke. Aku sebut tuh pokoknya aku minta tolong ya Allah ya Rasulullah sampein ke Allah tolongin aku gitu. Heeh. Itu aku sebutnya di untuk awal. iya, itu untuk menenangkan diri ya. Iya bener. Agar Karena lebih rileks ya. iya kalau mau balap tuh deg-degannya tuh udah jantungnya mau copot gitu. Oke. Katanya juga pernah balapan dan yang di depannya ini tuh crash gitu. Iya. Oke. Kemarin. Heeh. Jadi kemarin pertama kali aku balap dalam keadaan hujan deras banget. Ya kan. Sampai safety car tuh turun keluar. Apa itu safety car? Apa ya? Mobil safety-nya di sana. Oh, untuk ini Iya. karena keadaannya udah buruk ya. Karena hujannya sederas itu. Bahkan kita jalan tuh nggak kelihatan apa-apa. Nah, lagi balap, lagi nyetir lah, tiba-tiba mobil di depan aku melintir sampai 3 kali. Melintirnya tuh bener-bener melintir yang muter kencang banget karena kan ini ya Licin. genangan air, licin, terus mobilnya juga kan lumayan ringan juga ya untuk dibawa ngebut ya, jadi gampang buat tergelincir. Dan kalau nggak salah aku pernah lihat tuh ada teori katanya kalau hujan di tol kenceng hati-hati karena kalau dia bannya kenapa gitu, terus dia bakal nge-crash dengan sendirinya gitu, nggak terkendali. Betul. Nah udah aku ngeliat lagi nyetir, kita lagi ngebut, nggak terlalu ngebut sih, pelan-pelan juga, berapa 100-an lah gitu. Ngebut sih. Oh iya. 100-an. Iya. Nah itu di depan aku tiba-tiba dia melintir kencang banget sampai muter-muter gitu. Aku kayak astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku cuma gitu dong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku udah kayak gitu. Udah aku fokus, ya Allah fokus gitu. Karena kalau misal aku malah ngeliatin dia kan aku ngeri juga. Iya, betul. Sampai 3 kali. Karena kan kemarin 10 lap kayaknya. Karena yang pertama itu warming up. Yang kedua tuh ada kita muter rame-rame. Nah yang 8 ini benar-benar full 8 lap balap. Sampai 3 kali aku ngeliat di depan aku orang melintir. Cuma kita harus tetap fokus. Ya itu pas banget sih karena kan gini, zikir-zikir itu dikatakan di Al-Quran ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu akan menenangkan hati kita sehingga kita bisa lebih fokus, lebih bisa mengendalikan semuanya secara baik. Dan yang menariknya, zikir dan sholawat itu dikatakan oleh Quran yang kamu baca di sholawat dan zikir itu wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah gak akan mencelakai siapa saja yang berzikir mengingat kepada Allah dan menyebut nama Rasulullah. Karena dengan menyebut nama Rasulullah berarti Rasulullah akan hadir secara batin kepada kita untuk membalas salam kita dan sholawat kita dan semuanya akan jadi baik-baik aja. Jadi berkata kalau kita nyetir sambil sholawatan itu ya yang di samping kita itu Rasulullah sebagai coach agar semuanya baik-baik aja gitu. Karena itu janji Allah gak akan ngapa-ngapain orang yang masih bersolawat dan berzikir istighfar kepada Allah dan Rasulullah gitu. Nah berarti di dunia balap apa ininya target kamu? Target kedepannya? Iya. Jujur belum tahu sih, Beb. Belum tahu, tapi kamu tipikal yang jalani aja. Jalanin aja karena gimana ya? Kalau aku nggak tahu ya sejauh ini sampai aku di sini aja kayaknya aku ngerasa yang bawa aku ke sini tuh ya dijalanin, dibawa sama Allah aja. Tiba-tiba dari drift terus aku naik ke radikal, terus aku kemarin dipanggil juga di Toyota gitu. Jadi kayak per step tuh dibawa aja gitu. Gitu. Dan sekarang umur berapa? 29. Wow, belum 30 bahkan ya. Tapi udah kemana-mana aja ya. Iya. Dan kalau pakaian tuh safety ini? Iya.
kita wajib pakai baju-baju wear pack yang anti api gitu-gitu. Anti api gitu. Jadi dia kalau jatuh nggak lobang ya. Sebenarnya sih Tetap tapi sebenarnya ada yang kena juga sih, Beb. Oke. Mungkin tapi kalau udah dites anti api sebenarnya udah melewati tesnya sih. Cuma ada juga yang crash tetap kena. Oke. Dan helm pakai ya kalau Pakai. kalau radikal. Ya, Karena wajib. kebuka ya. Terus Walaupun di dalam pun tetap pakai helm ya. Maksudnya Pakai. walaupun nggak kebuka pun karena takut gonjangan-gonjangan gitu. betul. Pakai ini juga Hans. Jadi penyangga leher. Oh, yang kayak kita buat tidur di pesawat tuh. Iya, Tapi iya, kalau iya. yang ini bahannya beda. Beda. Bukan itu dong helmnya kan. Itu Bukan. dengan properti kan. Bukan, ini cuma properti ya. Iya, tapi helmnya yang lebih safety. Lebih safety. Jadi kayak udah kepala tuh terlindungi banget ya. Sebelum kita race itu ada namanya scrut gitu. Jadi kita jadi kita tuh datang ke scrut, kita bawa baju kita, helm kita, semuanya dicek dulu. Ini udah aman apa enggak helmnya, terus kayak misalnya ada bajunya, ini pembuatan bajunya kapan gitu-gitu, terus semuanya full dicek. Karena biar aman kan. Biar aman dulu. Oke, ada ini enggak sesuatu yang bikin kamu ini paling berat sih dari perjalanan sebagai pembalap? Karena kan dunia balap di Indonesia itu masih belum populer ya, bahkan bagi laki-laki kan. Iya. Yang paling berat sih sebenarnya melawan diri kita sendiri sih, gitu. Jadi kalau misalnya ketakutan gitu. Iya, melawan ketakutan, melawan insecure, melawan apa lagi ya? Melawan dia gelisah, panik, itu semuanya benar-benar yang kita harus lawan banget tuh diri kita sebenarnya. Oke. Itu sih yang menurut aku berat karena aku tuh juga overthinking orangnya. Terus panikan, aku panic attack. Overthinking, panikan seharusnya nggak balapan sih. Iya. Aku punya panic attack juga. Jadi ada beberapa kali kalau misalnya aku lagi panik tuh aku tremornya parah banget. Cuma ya pokoknya aku atau justru mungkin ini rilis kamu untuk menyembuhkan semua itu ya? Bisa jadi, kadang juga bisa kayak gitu. Kadang aku meluapkan emosi aku tuh di gas. Misalnya pernah juga nih lagi nggak balap, aku lagi di rumah, aku lagi emosi. Jadi emosi ngegas itu bukan ngomongnya ngegas, tapi dalam pengertian yang sebenarnya. Iya, jadi aku lagi emosi, aku ngeluarin mobil, aku bawa ke tol, aku ngebut, aku bener-bener keluarin emosi aku di situ. Sampai aku tenang, oke, udah pulang. Wow. Jadi gas betulan. Oke, gas mobil. Makanya kita WhatsApp-an. Oke, gas mobil betulan ya. Betul. Tapi tuh aku merasa aku bisa meluapkan semua emosi aku di situ. Semua emosi kamu bisa rilis di sana. Di sana. Dengan balapan itu. Pas aku sih agak relate ya, walaupun saya bukan pembalap ya. Iya, Karena kenapa? Aku itu bahkan sering kali dapat ide ketika aku di motor. Lagi jalan di motor tuh dapat banyak ide. Kemudian aku sering tuh kayak kayak ngerilis stresnya itu di motor, bahkan nangisnya di motor, kemudian podcast dengan diri sendiri di motor dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Iya, sama. Aku juga kalau mau nangis, aku harus bawa mobil dulu keluar. Aku nangis. Pokoknya ada 2. Mahal nangisnya ya. Pokoknya ada 2, antara di mobil sama harus pas habis sholat gitu. Tapi aku susah banget nangis sebenarnya di depan orang tua, adik gitu. Iya, kayak malu lah ya. Apalagi posisi kamu pembalap kan. Enggak juga, Bib. Cuma aku nggak mau aja kelihatan sedih atau lemah di depan keluarga gitu. Takut kan mereka ikutan sedih kan. Jadi udah kalau nggak malam-malam nih nunggu pada tidur, malam bangun itu nangis, atau aku kalau udah bener-bener nggak kuat banget dan ada orang rumah, aku bener-bener bawa mobil keluar. Ngebut, nangis, dengerin lagu yang kencang, udah tenang, pulang gitu. Ini enggak. Nah, kalau aku ya, salah satu rilis stresku juga itu salah satunya itu misalnya kan orang tuh banyak ya rilis stresnya, tapi yang umum di motor tuh. Kemudian yang kedua mandi biasanya. Kan banyak tuh di adegan-adegan film aja tuh mandi di bawah guyuran hujan sambil nangis, pokoknya curhat ke diri sendiri, podcast sama diri sendiri, marah-marah, bahkan jerit-jerit. Salah satu hal yang lain karena kebetulan di sini ada Humans. Ini parfum.
Iya. Pakai parfum? Pakai. Enggak, maksudnya salah satu rilisnya itu enggak? Oh, pakai parfum. Iya. Oke. Jadi kan perempuan menurut aku ya, tapi ini menurut aku aja ya. Iya. Aku sebagai perempuan kalau misalnya aku lagi galau, sedih, itu aku langsung mempercantik diri dan mewangikan diri aku. Itu juga salah satu bentuk kayak bener tadi meriliskan. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kalau aku jadi cantik dan aku wangi, aku tuh happy. Berarti dia kalau ke Zep lagi stres dia. Iya. Mempercantik diri. Aku misalnya nih abis galau sama siapa gitu. Pakai parfum. Pakai parfum, terus aku langsung kayak oke, mau ke Zep, mau lebih cantik. Tapi gitu. emang aku relate. Karena kenapa? Buat orang yang sudah punya istri pasti relate dengan cerita ini. Perempuan aja itu yang udah menjadi istri, dia kalau ada masalah dengan kita, dengan pihak lain, itu tiba-tiba rumah jadi bersih. Dia tiba-tiba bersih-bersih ini, ngerapiin itu. Karena itu salah satu rilis stresnya dia. Betul. Kalau aku salah satunya itu, pakai wangian, baik buat tubuh aku maupun buat rumah aku. Iya. Karena dengan kayaknya nyium sesuatu yang wangi, makanya aku tuh tipikal kayak misalnya di Humans tuh, aku tuh beli parfum tuh 2, yang untuk diri aku sendiri, kayak mau tidur, atau lagi stres kita pakai, atau yang buat penampilan. Yang buat penampilan tuh artinya kalau aku mau meeting, mau ngisi acara atau ketemu dengan orang, jadi ada kayak tipikal yang aku bedain. Oh ini parfum. Misalnya kalau yang buat penampilan sih gampang ya, tinggal yang best seller di Humans apa ini, ya udah aku pakai. Tapi kalau yang buat diri sendiri betul-betul nggak peduli, walaupun wah ini paling nggak laku, nggak apa-apa, gue seneng gue pakai gitu. Iya, setuju. Karena itu bisa bikin kalau perempuan sih bisa bikin happy. Bisa bikin happy. Karena iya sih, perempuan kadang dandan ya, padahal lagi stres sebenarnya dia. Itu salah satu rilisnya dia ya. Betul. Aku kalau udah lagi galau, aku buru-buru langsung treatment sih. Treatment. Pengen pokoknya aku harus lebih cantik dari sebelumnya gitu. Terus wangi. Itu kayak perasaan negatif tapi yang kita kelola menjadi positif. Kayak dendam kita kelola menjadi semangat untuk bertumbuh, semangat untuk lebih dari orang lain dan lain sebagainya ya. Betul. Nah, kamu ini nggak membayangkan bahwa kamu akan terus di dunia balap? Atau menurut kamu ini karena enjoy aja? Atau menurut kamu nggak, gue akan di sini? Kalau boleh jujur, kemungkinan aku nggak selamanya di balap. Karena kan aku pasti nanti akan menikah. Kalau menikah kemungkinan kamu akan tinggalkan ini? Sebagai hobi aja. Nah, tergantung suaminya siapa nanti. Kalau suaminya mengizinkan dan nge-support, oke aku lanjut. Tapi kalau suaminya nggak ngizinin, terus ajak aja drifting, pasti ngizinin. Taruh di sampingnya, ajak dia drifting, ngizinin sih. Tapi ada beberapa yang nggak suka karena kan mungkin lingkungannya kan didominasi oleh laki-laki gitu. Nah, kalau misalnya aku nanti menemukan suami yang nggak mengizinkan, dia maunya aku ngurus dia dan anak dan rumah, ya mungkin aku akan lebih nurut sama suami aku gitu. Oke. Kalau kamu tidak melanjutkan, dan tentu Indonesia juga harus terdepan di hal ini ya, khususnya buat perempuan, terlebih lagi yang berhijab. Apa pesan kamu untuk dia? Buat orang yang mau masuk ke dunia ini. Entah itu drifting dan lain sebagainya, pokoknya dunia balap. Dunia balap buat perempuan. Buat perempuan. Sebenarnya itu udah banyak banget yang nanya aku di DM, di mana-mana, gimana sih Kak caranya balap gitu. Terus mereka tuh sebenarnya punya kemauan yang sangat besar. Cuma kendalanya itu adalah mereka tuh nggak tahu caranya, Bib. Jadi buat aku, kalau dari aku, saran dari aku itu adalah coba cari tahu di sosmed, cari tahu racing school-nya, cobain racing school-nya, nanti tanya coach-nya gimana. Terus kalian tergantung mau balapnya kemana nih, misalnya mau ke drifting atau mau ke radikal, kalian cari tahu. Itu beda banget ya? Beda. Kalian cari tahu dulu, kalian ikutin sekolahnya, latihan yang sering, terus pokoknya harus melawan rasa takut. Nah itu dia, musuh terbesar kita kan adalah diri sendiri. Kadang takut, kadang pengen tapi males. Nah, ngelawan malesnya itu gitu. Karena latihan tuh kunci ya di dunia olahraga ya. Iya, betul. Latihan dan konsisten itu kunci. Pasti nanti kita akan menemukan masalah tuh udah pasti. Kayak misalnya masalah di mobilnya yang nggak kelar-kelar, atau masalah kecelakaan atau segala macam itu pasti ada. Cuma kalau emang
kita mau menjadi pembalap atau menjadi apapun yang kalian mau, kita tuh harus bisa melewati prosesnya. Prosesnya tuh harus ditelan, harus dinikmatin, mau sakit kayak apa juga harus dijalanin gitu. Ya. Sampai nanti akhirnya kita bisa merasakan titik yang emang kita mau tuju. Oke. Dan sudah pasti itu ya, kesabaran tuh suatu yang utama ya di hal-hal yang seperti ini. Proses sih itu wajib kita kita jalanin. Jangan nyerah di prosesnya. Jangan jangan gampang ngeluh juga gitu. Pasti kan mau dimanapun juga kan pasti ada ujiannya, Bib ya. Mau cuma misalnya jadi koki atau cuma ibu rumah tangga pun juga pasti ada ujiannya gitu. Pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Dan kalau aku sih nganggap dalam segala hal bahwa kita itu sedang berbalapan gitu. Yep. Bahkan Quran katakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dan kamu harus cepat karena kata Al-Quran fafirru ilallah. Bersegeralah dalam kebaikan menuju Allah. Dan balapan yang pertama dan utama adalah balapan kamu dengan diri kamu sendiri, bukan dengan orang lain. Bagaimana kamu bisa lebih baik hari ini dari kemarin dan hari esok dari hari ini, agar hidup tuh bertumbuh ya. Setuju. Wow, sukses buat balapannya ya. Amin. Aku sih agak surprise perempuan masih muda dan tetap menjaga kecantikan, penampilan di dunia balap sih. Ya, karena kita harus tetap ingat fitrah kita sebagai perempuan harus menjaga diri kita semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul, karena seringkali orang berpikir bahwa menjaga diri itu artinya tidak kemana-mana. No. Karena sekarang apalagi tidak kemana-mana bukan berarti kita pasti menjaga diri, karena ada handphone yang bisa merusak kita. Betul. Dan kemana-mana bukan berarti tidak menjaga diri. Justru cara kita menjaga kehormatan adalah dengan kemana-mana, karena dengan begitu kita mengaktualisasikan diri kita, kemudian mendakwahkan agama kita dan membanggakan bangsa kita kan, sehingga agama terhormat, diri kita terhormat, keluarga terhormat, bangsa terhormat dengan prestasi kita dimanapun. Salah satunya ya di dunia balap bagi perempuan. Walaupun ya kalau saya punya anak perempuan terus minta izin balapan, kayaknya enggak sih. Makasih Ina ya. Makasih, semoga sukses karirnya. Amin ya Allah, doain ya Bib. Amin.